Ini adalah perbedaan antara produk digital dan produk fisik. Jadi, sebetulnya sama aja teman-teman. Di produk digital sama produk fisik ini memang ada yang kita memproduksinya, lalu kita menjualnya. Ada juga yang kita membeli ke produsennya menjadi reseller, lalu kita menjualnya. Lalu ada lagi yang kita menjadi afiliasi dari barang yang dijual oleh seller seperti itu, atau pemilik barang tersebut atau pemilik brand tersebut. Jadi sama aja teman-teman ya. Jadi di antara produk digital sama produk fisik itu sama-sama memiliki kesamaan, yaitu ada produsennya, ada penciptanya, ada inventornya seperti itu yang lalu dia jual. Ada juga yang memang dia menjadi reseller atau distributor atau ada agennya gitu ya. Ada juga yang memang itu untuk afiliatornya seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung antara produk digital sama produk fisik, sama-sama aja. Oke? Nah, perbedaannya adalah kalau produk digital itu memang yang diterima oleh pembeli itu adalah berupa digital. Apa aja digital tersebut? Contohnya adalah e-book. Teman-teman mungkin pernah membeli e-book, nah itu adalah produk digital, teman-teman. Oke, ini contoh-contoh sedikit aja yang kita menggambarkannya biar tahu perbedaannya gitu ya dengan yang tadi fisik seperti itu ya. Lalu bentuknya mungkin file juga, yang lain mungkin seperti worksheet ya, mungkin bisa template dari Excel, mungkin bisa dari Word juga gitu ya, seperti itu. Ada workbook, ada worksheet gitu ya, itu bentuk dokumen-dokumen seperti itu ya. Ada juga yang misalkan menjual SOP itu dari PDF seperti itu juga, bisa juga teman-teman ya. Atau ada produk digital lainnya dan banyak sekali pilihannya. Contohnya adalah Lightroom preset, gimana ada orang-orang yang memang membutuhkan pencahayaan yang pas untuk video atau foto yang dia buat. Ada lagi yang lain, produk digital yang lain adalah contohnya itu adalah si preset atau template-template Canva. Jadi Canva itu kan tidak semuanya bagus desainnya. Nah, ada orang yang telah menciptakan template Canva dan yang pembelinya hanya cukup untuk memasukkan gambar-gambar yang dia inginkan dan sudah estetik seperti itu ya. Nah, itu perbedaan antara si produk digital dan produk fisik seperti itu ya. Nah, lalu ada keuntungannya produk digital dan produk fisik ini ya. Keuntungannya apa? Dan kalau kita menjual produk digital, itu kita memang langsung mengirimnya saat itu juga. Beda dengan produk fisik ya. Produk fisik itu kita harus packing dulu, kita harus kita harus kirim dulu ke kurir. Atau kalau kita jualan pinggir jalan ya, kita tinggal menyerahkan menggunakan kresek atau seperti apa barangnya seperti itu ya. Dan itu perbedaan fisik sama digital. Nah, kalau digital itu selama ada internet, maka si pembeli itu bisa menerima saat itu juga. Dan si penjual juga bisa menerima uangnya saat itu juga, teman-teman ya. Karena hanya dalam hitungan detik ketika transaksinya berhasil, maka uangnya dikirim ke penjual dan barangnya atau produk digitalnya diterima oleh si pembeli. Jadi, memang sangat lebih efisien di segi waktu ya. Jadi kalau ibu-ibu atau ibu rumah tangga yang biasanya membeli buku mewarnai yang fisik misalkan di toko buku, sekarang bisa beli file PDF-nya saja lalu di print di rumah. Itu lebih murah. Kenapa? Contohnya karena bisa menghemat. Oh, yang dibutuhkan adalah halaman 1-10 dulu. Karena kalau semua, kadang-kadang dicoret-coret semuanya sama anaknya sehingga tidak terpakai pada akhirnya. Tapi kalau 1 lembar, 2 lembar yang di-print dulu, maka lebih efisien dan lebih hemat seperti itu. Dan mungkin bisa untuk adik-adiknya lagi, nggak akan hilang dan seterusnya. Karena ada di file seperti itu ya. Lalu produk digital itu, bagi penjualnya, itu lebih mudah dalam memberikan informasinya gitu ya. Karena memang bisa dipraktekkan gitu di situ seperti itu ya, bisa dipraktekkan gimana cara makainya, gimana cara menggunakannya juga seperti itu ya. Itu yang membuat si produk digital itu ada beberapa kelebihan dibanding produk fisik ya. Karena produk digital itu memang bisa lebih menghemat waktu bagi keduanya, pembeli sama penjual. Lalu seterusnya, bagi penjual, kalau menggunakan platform yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, dia bisa mengirim sendiri ketika pembelinya check out. Ya, disinilah autopilot berjalan. Jadi ketika ada pembeli yang check out, maka si pembeli ini akan menerima langsung dari platform tersebut. Oke?
ya. Jadi bukan si penjualnya. Bisa aja si penjualnya mungkin lewat WA lalu dia kirim ke Google Drive gitu ya, atau lewat email bisa saja. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan platform-platform yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, maka kita bisa menjualnya secara autopilot. Ketika pembeli itu tertarik dengan produk kita, mungkin lewat konten, mungkin lewat iklan kita gitu ya, atau mungkin lewat link yang kita sebarkan di grup komunitas kita, lalu ngeklik, lalu check out dia, maka ketika sudah check out, baik itu kalau di Indonesia itu ada link ID, ada Mayer ID, dan seterusnya, itu saat itu juga dan sudah membayar, saat itu juga si pembelinya menerima file tersebut dan si penjualnya itu masuk ke akunnya, ke akun saldo si penjual tersebut. Jadi bisa autopilot untuk si penjualnya.